Kristus datang ke muka bumi ini untuk membatalkan Taurat dan menggantinya dengan hukum kasih. Dikarenakan hukum kasih lebih sempurna atau lebih baik dibandingkan dengan Taurat. Bila memang demikian, apakah itu berarti Taurat adalah hukum yang egois? Hukum yang hanya mementingkan kepentingan Yahwa Bapa sendiri? Bila memang Taurat tidak sempurna atau kurang baik, mengapa diberikan Yahwa Bapa kepada Nabi Mose? Bila Bapa adalah sempurna, mungkinkah Ia memberikan yang tidak sempurna? Bila Taurat yang tidak sempurna saja bangsa Israel tidak bisa mengerjakannya, apakah itu berarti hukum kasih yang dibawa oleh Kristus lebih bisa dikerjakan? Apakah hukum kasih lebih sempurna, atau sebenarnya hukum yang lebih mudah? Untuk informasi, kata hukum kami tidaklah sependapat, karena Taurat bukanlah suatu hukum atau undang-undang di dalam suatu negara. Mari kita lanjutkan. Ayat ini sering digunakan untuk menjelaskan bahwa hukum kasih menggantikan Taurat. Tetapi tidak ada kata menggantikan. Bila artinya memang menggantikan, mengapa ditulis kegenapan? Kegenapan dalam bahasa Yunaninya pleiroma, yang berasal dari dasar kata yang terdapat di ayat berikut, yaitu pleirao. Ayat ini juga sering digunakan untuk menjelaskan bahwa Yehusha Kristus datang untuk membatalkan Taurat, walaupun tidak ada kata-kata demikian. Kembali kata menggenapi diasumsikan bahwa Kristus datang untuk menjalankan Taurat dengan sempurna, kemudian membatalkannya. Mari kita lihat analogi berikut. Seorang guru datang untuk mengajarkan murid-muridnya. Agar murid-muridnya dapat mengerti, maka guru tersebut memperagakan bagaimana cara mengerjakannya. Apakah masuk akal setelah guru tersebut memperagakan, kemudian ia berkata bahwa murid-muridnya tidak perlu mengerjakan apa yang ia peragakan? Bahwa apa yang ia ajarkan tidak perlu dikerjakan lagi. Bila memang tidak perlu dikerjakan, mengapa diperagakan? Demikian juga dengan Taurat. Yehusha Kristus mengajarkan Taurat yang berasal dari Yahwa Bapa. Ia juga melakukan dengan sempurna. Tujuannya cuma satu. Ia yang dalam tubuh manusia biasa, dapat mengerjakan dengan sempurna Taurat. Maka setiap orang-orang yang percaya bahwa Yehusha adalah utusan Yahwa Bapa, haruslah mengerjakannya juga. Yehusha Kristus mengajarkan dan melakukan dengan sempurna. Itulah arti kata menggenapi atau pleirao. Pandangan umum menyatakan perikop ini menjelaskan bahwa Yehusha Kristus menyatakan hukum kasih menggantikan Taurat. Bila memang Yehusha menyatakan bahwa ia menggantikan Taurat dengan suatu hukum yang lain, tentu saja pada saat itu ahli Farisi dan Taurat akan marah, ataupun mempunyai bukti atas tuduhan yang berat, bahwa Kristus datang membatalkan Taurat. Apakah ahli Farisi dan Taurat menjadi marah? Tidak. Karena memang tidak ada tertulis demikian di perikop ini. Apakah arti kata tergantung? Apakah artinya menggantikan? Bila memang demikian, mengapa tidak tertulis, pada kedua hukum inilah menggantikan seluruh Taurat dan kitab para nabi? Tetapi tidak diterjemahkan demikian. Karena memang kata tergantung berarti, Taurat yang tertulis di kitab para nabi merupakan aplikasi nyata bagaimana mengasihi Yahwa Elohim dan sesama. Apakah pernyataan Yehusha Kristus adalah sesuatu yang baru di kitab Tanakh, yang disebut juga perjanjian baru? Tidak. Yehusha mengutip apa yang tertulis di kitab para nabi. Sehingga Farisi dan ahli Taurat tidak bisa berkata apa-apa. Karena apa yang dikatakan Yehusha memiliki dasar yang kuat. Bagaimanakah cara mengasihi Yahwa Elohim? Dengan sungguh-sungguh memperhatikan agar dapat mengerjakan semua instruksi atau perintah-perintah Yahwa Elohim. Dan apakah yang diperintahkannya? Taurat. Karena kitab Ulangan adalah kitab di mana Yahwa memberikan instruksi-instruksinya, yaitu Torah kepada Nabi Mose. Bila hukum kasih menggantikan Taurat, secara tidak langsung menyatakan bahwa Yahwa Bapa memberikan peraturan-peraturan atau instruksi yang bersifat egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Yahwa Bapa yang sempurna memberikan Taurat yang tidak sempurna.
Kami di Torah 30 menit, tidaklah sependapat. Kami yakin dan percaya, Yahwa Bapa yang sempurna, memberikan Taurat yang sempurna. Bapa yang penuh kasih, memberikan Taurat yang penuh kasih. Karena Taurat bukanlah suatu hukum. Seperti hukum yang ada di setiap negara untuk mengatur rakyat-rakyatnya, yang tidak dikenal secara pribadi lepas pribadi, walaupun bertujuan baik. Taurat adalah instruksi dari pencipta kepada ciptaannya. Siapakah yang lebih mengerti lebih dalam, ke dalam hati setiap manusia? Tidak ada selain Sang Pencipta. Taurat diturunkan agar setiap manusia-manusia ciptaannya dapat lebih baik, karena berjalan seturut dengan kehendak Bapa adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Karena Taurat adalah hukum kasih. Karena dengan melakukan setiap Taurat, itu berarti mengasihi Yahwa Elohim dan sesama. Terima kasih, Yehusha Kristus memberkati.